Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur 'auratina wa amin rawatina. Allahumma ihfadna min bayni aydina wa min khalfina wa an yaminina wa an shimalina wa min fawqina. Wa na'udzu bi'azamatika an uqtala min tahtina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Alamin, yang masih memberikan banyak sekali kebaikan kehidupan di dalam diri kita. Di pagi hari ini kita masih dimudahkan untuk melakukan beragam amal ketaatan dan amal ibadah. Di pagi hari ini kita masih diberikan kemudahan untuk duduk di salah satu taman-taman surga. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana sudah mengumpulkan kita dalam kesempatan pagi yang penuh berkah ini, di atas ketaatan, di atas kebaikan, di atas keberkahan di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga suatu hari kelak kita akan dikumpulkan kembali di dalam surga Firdaus yang tertinggi di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita dikumpulkan di Masjid Al-Firdaus, semoga pertemanan kita, semoga kebersamaan kita di Masjid Al-Firdaus ini akan dilanggengkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sampai dengan Jannatul Firdaus, surga Firdaus yang tertinggi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam kita haturkan, kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat beriring salam juga senantiasa tercurahkan kepada orang-orang yang mengikuti jalan beliau, petunjuk beliau, bimbingan beliau hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu sekalian, jamaah majelis duha di Masjid Al-Firdaus yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam kesempatan pagi hari ini kita akan bicara tentang sebuah ketenangan. Ya, banyak di antara kita berjuang, banyak di antara kita berupaya, berusaha untuk mendapatkan ketenangan. Sekaya apapun manusia, kalau dia enggak punya ketenangan, hartanya enggak pernah bermanfaat. Seganteng dan secantik apapun wajah yang dimiliki oleh seseorang, keelokan paras, kemolekan wajah,
tidak akan bermanfaat kalau hidupnya tidak penuh dengan ketenangan. Setinggi apapun derajat kita, setinggi apapun pangkat kita, kalau kita tidak punya yang namanya ketenangan, maka pangkat itu, kedudukan itu tidak akan pernah bermanfaat dan tidak akan pernah mendatangkan kebahagiaan bagi diri kita. Sebuah sesuatu anugerah yang sangat simpel bernama ketenangan, tetapi tidak semua orang diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang diberikan semua perbendaharaan dunia. Ada orang-orang yang diberikan semua yang diinginkan dalam kehidupan dunia. Istana yang megah, mobil yang mewah, harta yang melimpah, dunia yang tumpah ruah. Itu semua tidak akan bermanfaat bagi seseorang kalau dia tidak diberikan sebuah ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di dalam Islam termasuk kebutuhan yang paling pokok adalah seseorang itu punya sebuah rasa tenang di dalam dirinya. Kalau dulu kita belajar di SD misalnya, kita diajari dulu bahwa kebutuhan kita ada kebutuhan pokok, premier gitu ya, premier, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Kebutuhan pokok kita apa kalau dulu diajari Bapak Ibu? Sandang, pangan dan papan. Ya, tiga ini, sandang, pangan dan papan. Tetapi kalau kita membuka literasi Islam, kalau kita melihat teks-teks hadis Nabi kita Muhammad SAW, maka kita bisa mendapatkan bahwa kebutuhan pokok kita bukan sekedar sandang, bukan sekedar papan, bukan sekedar pangan, tapi ada yang belum disebutkan. Rasulullah SAW pernah menyebutkan, man asbaha minkum aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadihi, wa indahu kutu yaumihi, faka'annama hizzat lahu dunya. Barang siapa di antara kalian di pagi hari dalam keadaan aminan fi sirbih, punya rasa aman, mendapatkan ketenangan di dalam jiwanya, di dalam hatinya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah mu'afan fi jasadihi, dalam keadaan sehat walafiat, tidak dalam keadaan dirawat di rumah sakit, tidak dalam keadaan mendapatkan satu penyakit. Kemudian yang ketiga, wa indahu kutu yaumihi, dan dia punya sesuatu makanan yang bisa dia makan untuk hari itu saja. Tiga kebutuhan ini kata Rasulullah SAW, faka'annama hizzat lahu dunya, maka sepertinya kita sudah kumpulkan semua perbendaharaan dunia. Kuncinya tiga ini saja. Man asbaha minkum aminan fi sirbi, barang siapa di antara kalian punya rasa aman, punya ketenangan, tidak hidup di daerah yang sedang konflik, tidak hidup di tengah-tengah peperangan. Kita bisa bayangkan bagaimana perasaan, bagaimana ujian yang diterima oleh saudara kita di jalur Gaza, di Palestina, sampai dengan detik ini, sampai dengan hari ini. Mereka tidak mendapatkan ketenangan, mereka tidak mendapatkan keamanan. Ini yang pertama. Yang kedua, nikmat kesehatan, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun kita tadi berangkat ke pengajian naik sepeda, ada yang naik sepeda tadi pengajiannya, walaupun cuma naik sepeda misalnya, walaupun cuma jalan kaki. Jalan kaki bukan berarti nggak punya apa-apa, kan rumahnya dekat di sebelah masjid misalnya, tapi kita punya kesehatan. Dan yang ketiga, wa indahu kutu yaumihi, dan dia punya sesuatu yang bisa dia makan untuk hari itu, walaupun hanya makanan-makanan yang sederhana, walaupun hanya dengan gaplek, walaupun hanya dengan gatot, dengan tiwul, dengan sesuatu yang bisa kita makan lah. Faka'annama hizzat lahu dunya, maka sepertinya dunia dan isinya itu sudah ada di dalam genggaman tangan kita.
Maka subhanallah, begitu simpelnya dalam Islam untuk menjadi orang yang bahagia. Namun di antara kita banyak yang belum menyadari bahwa di antara kunci kebahagiaan itu adalah kita punya ketenangan. Sebuah ketenangan yang dibutuhkan dalam menjalani kehidupan. Jikalau dalam menjalani kehidupan ini kita punya harta saja, kita punya pangkat saja, kita punya kedudukan saja, tapi kita nggak punya ketenangan, hidupnya penuh dengan kekacauan, hidupnya penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kecemasan, penuh dengan kegalauan, penuh dengan kesedihan, maka tidak akan bermanfaat sama sekali harta-harta yang kita miliki, kehidupan dunia yang sudah pernah kita raih. Ada banyak faktor tentunya yang membuat seseorang diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara faktor yang membuat kita selama ini nggak bisa tenang adalah kita selama ini terlalu sibuk untuk mengejar dunia. Maka dari itu dulu simbah-simbah kita pernah mengatakan kepada kita, urip iku sawang sinawang, hidup itu saling memandang. Selama ini kenapa kita nggak pernah merasa tenang? Karena kita senantiasa ngelihatnya ke atas. Maka di dalam Islam Rasul SAW pernah memberikan nasihat kepada kita, unduru ila man huwa asfala minkum, lihatlah kepada orang yang ada di bawah kalian, wala tanduru ila man huwa fawqakum, dan janganlah kalian hanya melihat orang yang di atas kalian. Nah, ini membuat selama ini kita nggak pernah merasa tenang. Kita selama ini senantiasa berlomba mengejar dunia. Ada tetangga kita beli mobil baru, keluaran 2022, kita merasa panas, kita merasa gemes, kita merasa iri. Ada saudara kita beli motor baru, keluaran 2022, kita merasa dengki. Dan itu membuat kita nggak pernah merasa tenang. Maka dari itu dikatakan oleh para ulama bahwa perlombaan yang paling melelahkan adalah perlombaan mengejar dunia. Itu paling melelahkan. Capek kita. Kenapa paling melelahkan? Karena kalaupun kita dapat, itu ujung-ujungnya adalah ada pada satu titik, yaitu kematian. Yaitu kalau dapat. Kalau nggak dapat gimana? Maka dari itu Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu perlombaan yang paling melelahkan. Mengejar dunia dan garis finishnya adalah kematian. Maka dari itu setiap orang di dunia pasti merasa lelah, merasa letih, merasa lesu, merasa capek. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan sebagai misal di surat Al-Balad ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan laqad khalaqnal insana fi kabad. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu dalam kondisi lelah, letih, lesu, capek. Kita tuh capek, Bu. Hidup di dunia itu capek, Bu. Ya, semua kita capek, semua kita lelah. Di satu sisi Allah SWT wajibkan kepada kita banyak sekali kewajiban. Tapi banyak kewajiban itu yang belum kita tunaikan. Di satu sisi Allah SWT larang kita dari beragam bentuk kelakuan, beragam bentuk keburukan, tetapi justru itu kita kerjakan. Hidup di dunia itu capek Bapak Ibu sekalian. Lelah, letih, kita semua letih. Maka dari itu seorang muslim
tidak akan pernah merasa nyaman di dunia. Rasulullah SAW pernah menyebutkan dunia itu adalah penjara, sijnun lil mu'min, senjata bagi orang mukmin, wa jannatul lil kafir, dan dia adalah surga bagi orang-orang kafir. Jadi bagi orang beriman ini bukan tempat kita. Maka wajar kalau orang yang beriman di dunia itu ngerasa lelah, capek. Maka Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selama ini tidak pernah merasakan ketenangan. Karena kita terlalu larut dalam perlombaan untuk mengejar dunia. Gak akan pernah berhenti, gak akan pernah ada ujungnya. Karena keinginan manusia itu gak terbatas. Manusia banyak maunya, banyak yang diinginkan, banyak yang ingin diraih, banyak yang ingin dia dapatkan. Tetapi sadarkah kita bahwa ujung dari itu semua adalah kematian? Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang ulama dari golongan tabi'in, Hasan al-Basri, pernah mengatakan, al-mu'minu fid dunya kal gharib. Seorang mukmin di dunia itu seperti orang asing. Ya, cuma numpang lewat aja. Gak lama di dunia. La yazza' min dhulliha, dan tidak pernah merasa gelisah terhadap orang yang mendapatkan kehinaan dunia. Ada saudaranya beli sesuatu, dia gak pernah merasa gelisah. Dia tidak pernah merasa iri, dia tidak pernah merasa dengki. Wala yutanafisu fi izziha, dan tidak pernah juga berlomba-lomba untuk mendapatkan dan bersaing untuk mendapatkan dunia bersama dengan para penggila dunia. Kata Hasan al-Basri, lahu sya'nun walinnasi sya'nun, dan orang yang menjadi penggila dunia punya urusannya sendiri, dan orang yang akan kembali ke akhirat punya urusannya sendiri, punya kegiatannya sendiri, punya aktivitasnya sendiri. Maka dari itu Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kunci dari itu semua adalah karena kita selama ini terlalu larut untuk berlomba mengejar dunia, dan itu membuat kita nggak pernah merasa tenang. Maka untuk mendapatkan ketenangan yang kita cari, yang kita idam-idamkan, yang kita dambakan, ada banyak cara yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Ketenangan itu adalah sesuatu yang akan Allah Azza wa Jalla berikan kepada setiap hamba-hambanya yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Tidak peduli seberapa kaya dia, tidak peduli dengan seberapa cantik dia, jikalau Allah Azza wa Jalla sudah berikan ketenangan, Allah akan berikan. Jikalau Allah Azza wa Jalla belum berikan ketenangan, tidak akan Allah berikan. Dan inilah kekayaan yang sesungguhnya, inilah kekayaan yang sejatinya. Maka di dalam sebuah riwayat Rasul SAW pernah menyebutkan, laisal ghina an kathratil arad, bukanlah sesuatu kekayaan kalau orang itu punya banyak harta, punya banyak dunia. Walakinnal ghina ghina nafs, tetapi kaya itu adalah kaya yang ada di dalam dada, yang ada di dalam hati kita. Maka subhanallah Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua orang pasti ingin hidup bahagia. Semua orang pasti ingin hidup penuh dengan ketenangan dan ketenteraman. Tapi tahukah kita bahwa harta yang paling mahal ini, di antara harta yang paling agung dan mulia ini, tidak akan Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang-orang yang sudah disifati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan beberapa sifat. Nah, yang pertama adalah ketenangan itu tidak akan mungkin diberikan kecuali kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ya, kunci utamanya adalah dengan iman, dengan amal saleh. Tanpa iman, tanpa amal saleh,
maka subhanallah, gak mungkin kita bisa mendapatkan ketenangan. Nah, iman inilah yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW ketika berdakwah di fase yang pertama di kota Mekah selama 13 tahun lamanya. Menanamkan iman, menanamkan tauhid, membersihkan hati para sahabatnya. 13 tahun, gak bicara macam-macam, hanya bicara iman, hanya bicara masalah tauhid. Yang dengan itu muncullah sosok-sosok yang hebat. Yang dengan itu muncullah sosok-sosok seperti sosok Bilal yang disiksa oleh majikannya, yang disiksa oleh tuannya, dipaksa untuk kufur, dipaksa untuk keluar dari agama Nabi Muhammad SAW, dan dijemur di tengah teriknya sinar matahari di kota Mekah, serta ditindih batu di atas pundaknya, di atas punggungnya. Dan Bilal hanya mengatakan ahad, ahad. Pertanyaannya, apa yang membuat Allah Azza wa Jal menurunkan ketenangan di dalam hati Bilal? Walaupun dia merasakan sakit, disiksa, dibukuli, dihinakan, tetapi Bilal hanya mengatakan ahad, ahad. Ini karena keimanan yang telah Allah Azza wa Jal masukkan ke dalam hatinya. Maka modal terbesar bagi seseorang untuk mendapatkan ketenangan adalah dengan iman. Ketika Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah ditemani dengan sahabatnya yang mulia Abu Bakar As-Siddiq dan bersembunyi di dalam Jabal Thur. Pada saat itu Rasulullah tinggal di Jabal Thur selama 3 hari 3 malam. Ada sebuah kisah yang menarik. Ketika di Jabal Thur, Abu Bakar sempat digigit oleh seekor ular dan beliau menangis karena sakitnya gigitan ular pada saat itu. Apa yang membuat Abu Bakar tetap tenang pada saat itu? Tidak mengeluh, tidak berkeluh kesah, tidak merasa bersedih, karena Abu Bakar ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan di dalam dadanya, keimanan di dalam jiwanya. Yang dengan itu Abu Bakar tetap merasa tenang dalam kondisi sesulit apapun juga. Dalam kisah lain disebutkan kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dan kita masih berada di penghujung dari bulan Muharram, di mana di bulan inilah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam dari kejaran Firaun. Ketika Nabi Musa berada di ujung lautan dan para pengikut Nabi Musa mengatakan inna lamutrakun, kami pasti akan kena ini. Kita pasti akan kena, kita pasti akan dibunuh oleh Firaun. Maka lihatlah apa yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa mengatakan inna ma'iya rabbi sayahdin. Sungguh Allah Azza wa Jal, aku punya Tuhan, yang Tuhan itu akan memberikan petunjuk kepadaku. Tetap tenang, tetap yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya. Dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, saat Nabi Ibrahim sudah ditangkap oleh para pasukan atas perintah Raja Namrud pada saat itu, maka Nabi Ibrahim ketika akan dilempar ke dalam api yang menyala-nyala, Nabi Ibrahim hanya mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindungku, cukup Allah tabaraka wa taala sebagai yang mencukupi kehidupanku. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Percaya, yakin betul bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, yang maha kuat, Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir. Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dirinya, tidak akan menyia-nyiakan kebaikan yang dilakukan oleh dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya naru kuni barda wa salama ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau barda,
dingin, wassalama, dan menyelamatkan bagi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Subhanallah. Sejarah mencatat, kalau kita belajar sejarah, kita akan mendapatkan kisah bagaimana orang-orang yang beriman diberikan ketenangan di dalam hatinya, diberikan ketenangan di dalam jiwanya. Sesulit apapun kondisi yang dihadapinya, dia tetap tenang, dia tetap kalem, gak panik. Nah, ini yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Perkuat iman kita, perkuat pondasi tauhid kita, dan perkuat pondasi amal soleh kita. Niscaya sesulit apapun kondisi yang kita hadapi, niscaya Allah Azza wa Jalla berikan jalan keluar. Ya, apalagi kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah menyebutkan ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin, senjatanya orang yang beriman. Kita masih punya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kalau kita betul-betul bersandarnya hanya kepada Allah, kalau kita betul-betul mintanya hanya kepada Allah, kalau kita betul-betul bergantungnya hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, niscaya ketenangan itu adalah sebuah kepastian. Tetapi kenapa sekarang banyak di antara kita punya harta banyak, punya jabatan yang tinggi, punya segalanya, tetapi justru kenapa kita nggak merasa ketenangan? Kenapa ketenangan itu nggak pernah ada di dalam lubuk hati kita? Karena masalah kita adalah hanya ada pada satu perkara. Kita sudah menggantungkan diri kita, kita sudah menggantungkan hidup kita bukan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tenang, masih punya simpanan di bank. Ada yang pernah mikir kayak gitu? Tenang, masih punya kos-kosan. Tenang, masih ada pensiunan tiap bulan. Tenang, saya sudah divaksin. Ya, vaksin itu hanya ikhtiar saja, tetapi yang menjaga kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang, saya punya BPJS. Tenang, saya ada asuransi. Nah, itulah yang membuat kita dicabut ketenangan yang hakiki dari diri kita. Karena kita tidak lagi bersandar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bersandarnya kepada asuransi, pada BPJS, bersandarnya kepada simpanan kita, pada tabungan kita, pada emas yang kita miliki, pada semuanya. Itulah hukuman yang Allah berikan kepada orang yang tidak bersandar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bersandarnya kepada dunia yang fana. Maka jangan salah kalau kemudian kita dapatkan, kita kehilangan ketenangan itu. Harta banyak tapi nggak tenang. Beda dengan kalau kita lihat kita pergi ke kampung-kampung, ke desa-desa, pergi ke pematang sawah. Ada rumah-rumahan gubuk kecil, ada seorang kakek sedang nungguin sawahnya, tidur dengan tenang. Setelah makan siang, hanya berlaukkan tempe dan sambal goreng buatan istrinya. Tapi beda sama kita. Kita bisa makan enak, bisa makan di restoran, rumahnya mewah, mobilnya juga mewah, tapi kita nggak pernah dapat ketenangan itu. Bahkan bukan sampai detik itu juga, sampai kita pergi healing. Kan sekarang trennya healing. Trennya traveling, trennya jalan-jalan. Sampai kalau ada orang mumet, temannya bilang, berarti kamu kurang piknik, kamu kurang healing, kamu kurang traveling. Bukannya Anda yang kurang traveling dan kurang healing, tapi Anda yang kurang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sebenarnya selama hidup di dunia itu kita kurang apa sebenarnya kalau kita pikir? Gak ada yang kurang. Anak ya punya, istri ya punya, mobil ya punya,
jabatannya punya, rumahnya punya, semuanya punya. Tetapi kenapa ketenangan itu dicabut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Karena ternyata selama ini kita itu bergantungnya bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kita itu rontok, iman kita itu kurang kalau kita bergantungnya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah pentingnya bagi kita untuk terus mengkaji tauhid, untuk terus ngaji tauhid, menguatkan pondasi tauhid. Sampai kapan? Sampai pada satu titik kita tidak lagi minta kecuali minta sama Allah. Sampai pada satu titik kita tidak lagi bersandar kecuali bersandarnya kepada Allah. Sampai pada satu titik kita tidak lagi berharap kecuali berharapnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai pada satu titik tidak ada sesuatu yang bisa membuat kita menjadi bersedih kecuali apa yang kesedihan yang telah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ancaman-ancaman neraka, ancaman siksa bagi orang yang bermaksiat. Tidak ada kebahagiaan yang hakiki kecuali kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu kebahagiaan atau janji berupa surga, berupa amal saleh, amal ketaatan, amal kebaikan. Nah, ini kunci yang pertama. Tidak mungkin ketenangan itu akan Allah berikan kecuali Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, man amila salihan min dzakarin au untha. Barang siapa yang beramal saleh, baik dari laki-laki maupun dari perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman. Beramal saleh dan beriman. Imannya sebagai pondasi amal saleh dan amal salehnya dilandasi dengan iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, dan Allah Azza wa Jalla akan memberikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu yang bagaimana? Penuh dengan ketenangan, penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketentraman, dijauhkan dari ketakutan, dijauhkan dari kesedihan, dijauhkan dari kegalauan, dijauhkan dari kekhawatiran. Itu kehidupan yang baik. Jadi datangkan kunci pertama ini dalam diri kita. Kuatkan iman kita, kuatkan tauhid kita, dan bekali diri kita dengan amal-amal saleh. Terus beramal saleh, terus berbuat baik. Jangan pernah berhenti berbuat baik, jangan pernah berhenti jadi orang baik, jangan pernah berhenti jadi agen-agen kebaikan. Kalau di luar sana banyak agen-agen, ada agen LPG, agen gas. Kalau semua orang berlomba-lomba jadi agen misalnya, kenapa kita tidak berusaha dan berlomba menjadi agen kebaikan? Ada peluang kebaikan, lakukan. Ada peluang kebaikan, laksanakan. Ada peluang kebaikan, kita perebutkan. Nah, kuncinya adalah dengan iman dan dengan amal saleh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak mungkin ketenangan itu akan Allah Azza wa Jalla berikan kecuali kepada orang-orang yang berilmu. Ya, ilmu. Ilmu itu adalah modal utama mendapatkan ketenangan. Dengan ilmu kita bisa bedakan mana halal, mana haram, mana boleh, mana tidak boleh, mana pantas, mana tidak pantas, mana layak, mana tidak layak. Itu dengan ilmu. Maka di dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW menyebutkan, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Azza wa Jalla berikan kebaikan dalam dirinya, maka orang itu akan diberikan pemahaman dalam urusan agamanya. Diberikan kebaikan di dalam kehidupan dunia, parameternya adalah diberikan pemahaman dalam urusan dunianya.
dimudahkan mengetahui agamanya, dimudahkan untuk ngaji, dimudahkan untuk datang ke majelis taklim, dimudahkan untuk memperbaiki ibadah-ibadahnya, menambah kualitas dan kuantitas ibadahnya dengan landasan ilmu. Dengan ilmu itu kita akan merasa tenang. Oh, ini enggak boleh, ini boleh. Yang boleh saya laksanakan, saya ambil. Yang enggak boleh saya tinggalin. Yang wajib harus saya kerjakan, yang haram tidak boleh saya lakukan. Dan kita akan mendapatkan itu semua kalau kita melandasi diri kita dengan ilmu. Maka di antara cara syaitan untuk menyesatkan manusia, langkah pertama SOP-nya adalah jauhkan manusia itu dari ilmu. Sebagaimana Imam Ibnul Jauzi menyebutkan dalam Talbisul Iblis. Beliau punya kitab yang sangat bagus sekali, namanya Talbisul Iblis, yaitu tipu daya syaitan. Semua digoda sama syaitan, semua dibujuk rayu oleh syaitan. Dan di antara yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitab beliau mengatakan, i'lam anna awwala talbisal iblis 'alan nas, ketahuilah bahwa godaan syaitan yang pertama diberikan kepada manusia adalah sadduhum 'anil ilmi. Manusia itu dijauhkan dari ilmu, dibuat malas ke pengajian, dibuat malas duduk di taman-taman surga, dibuat kalau pas datang pengajian banyak acara arisan, acara kondangan, acara nikahan, acara sunatan, acara 17-an, semua dibikin acara. Waktunya pengajian pas ada acara, kalau pas nggak ada acara ya bikin acara sendiri. Ya entah lihat sinetron, pergi ke pasar, pergi ke mall, hangout dengan teman-teman sosialitanya, pokoknya bikin acara deh. Nah, ini awal dari godaan syaitan, dijauhkan dari ilmu, dijauhkan dari majelis ilmu, dijauhkan dari menuntut ilmu. Sadduhum 'anil ilm. Kenapa sebabnya? Li'annal ilma nurun, karena ilmu itu adalah cahaya. Faida atfa'a masabihahum, kalau cahaya itu sudah mati, kalau orang enggak punya cahaya lagi, khabatahum fid dolami kaifa syaa, maka syaitan akan menyesatkannya sesuai dengan kehendak syaitan. Ya, ilmu itu cahaya. Seseorang akan mendapatkan hidayah dengan ilmu, dan ilmu itu adalah cahaya, tidak akan pernah diberikan kepada orang yang bermaksiat. Pernah satu hari Imam Syafi'i mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a hifdi, aku pernah berkeluh kesah kepada Imam Waqi' atas buruknya hafalanku. Bayangkan, Imam Syafi'i saja mengeluhkan buruknya hafalan beliau, padahal beliau hafal sekian banyak hadis Nabi kita Muhammad SAW. Beliau merasa hafalannya begitu buruk. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, maka Imam Waqi' memberikan nasihat kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Kenapa sebabnya? Li'annal ilma nurun, karena ilmu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak akan pernah diberikan kepada orang yang bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kalau detik ini kita bukan termasuk orang yang dimudahkan untuk duduk di majelis ilmu, jangan-jangan bukannya kita yang gak mau duduk di majelis ilmu, tetapi karena kita sudah diharamkan oleh Allah untuk duduk di majelis ilmu. Karena begitu kotornya kita, begitu buruknya kita, begitu jeleknya kita, sehingga kita diharamkan untuk duduk di majelis-majelis yang suci, di tempat-tempat yang diajarkan kalamullah, firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di sana. Jangan-jangan bukan kita yang enggak mau, tetapi kita sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kenikmatan yang begitu besar. Orang punya ilmu, itu orang itu akan merasakan ketenangan yang luar biasa.
Maka ilmu itu bukan bicara tentang seberapa banyak hafalan Al-Quran yang sudah Anda hafalkan, sudah seberapa banyak hadis yang sudah Anda hafalkan. Bukan hanya itu saja, tapi ilmu itu harus tercermin di dalam kehidupan Anda, dalam kehidupan kita. Ilmu seseorang akan nampak di dalam kondisi darurat. Dia tenang atau enggak, dia kemerungsung atau enggak, dia gerusa-gerusu atau enggak. Nah, itu membedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Sampai-sampai dikatakan oleh generasi terbaik dari umat ini, para ulama-ulama kita, lau ya'lamul muluk, seandainya para raja itu tahu, wa abnaul muluk, dan anak-anak raja itu tahu, para pangeran, para permaisuri, dan para hulu balang yang ada di dalam kerajaan itu tahu, manahnu fihi, apa yang Allah Azza wa Jal berikan kepada kita pada kesempatan hari ini. Begitu nikmatnya hidup bersama dengan ilmu, begitu tenangnya saat kita duduk di majelis ilmu. La jaliduna alaihi bisuyuf, tentu mereka akan menyiksa kita dengan pedang-pedang mereka. Mereka juga ingin mendapatkannya. Ya, mereka juga ingin mendapatkannya. Di sini menunjukkan bahwa ketenangan itu nggak bisa dibeli. Ketenangan itu hadiah. Ketenangan itu anugerah. Dan anugerah itu diberikan kepada orang yang melandasi hidupnya, melandasi setiap aktivitasnya dengan ilmu. Ilmu syar'i tentunya, ilmu agama tentunya. Jadi kalau kita ingin bahagia, teruslah beristiqomah di atas jalan ilmu. Jangan pernah lepas, jangan pernah absen dari jadwal-jadwal kajian dan majelis ilmu. Kalau kita ingin mendapatkan ketenangan yang hakiki. Kita mungkin sering mendengar ada artis Korea bunuh diri. Kita sering mendengar ada public figure mengakhiri hidupnya dengan cara lompat dari apartemennya. Mereka kurang apa kira-kira? Cantik ya punya, ganteng ya punya, harta ya punya, popularitas apalagi, followernya jutaan. Kurang apa coba? Mau pengen punya duit gampang, tinggal ngendos produknya siapa, sudah dapat cuan, sudah dapat uang, selesai. Tetapi mereka nggak pernah mendapatkan ketenangan di dalam dirinya, dan mereka ingin mengakhiri hidup mereka dengan cara yang dimurkai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kuncinya apa? Mereka nggak punya ilmu, itu saja. Maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jal saat kita diberikan ilmu. Ilmu itu menjaga diri kita. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrusuka. Ilmu itu menjaga kalian. Tetapi berbeda kalau kita cuma punya harta saja. Wa anta tahrusul mal. Tapi kalau kita hanya punya harta aja, engkau yang akan dipaksa untuk menjaga harta Anda. Coba kalau Bapak Ibu habis beli mobil baru, harganya 1,5 miliar aja, yang murah-murah aja, brem-brem gitu, tapi bunyinya dit gitu ya, karena masih kredit. Jadi mobil sekarang, motor sekarang bunyinya beda dengan bunyi mobil dan motor zaman dulu, bunyinya dit gitu. Nah, kita selama ini subhanallah, kalau punya harta dipaksa jaga harta itu. Punya rumah mewah dipaksa menjaga rumah kita. Pasang CCTV, dikasih satpam. Kita dipaksa menjaga harta itu. Tapi beda kalau kita punya ilmu. Maka dari itu Imam Ali mengatakan al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrusuka. Ilmu itu menjagamu. Wa anta tahrusul mal, tapi engkau yang akan dipaksa untuk menjaga harta kalau engkau hanya punya harta saja. Nah, ini yang kedua. Tidak mungkin ketenangan itu akan diberikan kepada seseorang
kalau orang itu tidak punya ilmu. Kemudian yang ketiga, ketenangan itu hanya akan Allah berikan kepada orang-orang yang mau beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibadah kita akan mengantarkan kita meraih ketenangan dalam kehidupan. Salat-salat kita, zikir-zikir kita, sedekah-sedekah kita, wakaf yang kita tunaikan, bacaan Al-Quran kita, subhanallah, itu menghasilkan ketenangan di dalam diri kita. Maka dari itu di awal kajian tadi ada ustadz yang membacakan salah satu ayat di dalam Al-Quranul Karim, dan beliau menutup dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala hati kita akan mendapatkan ketenangan? 10 atau setengah 8? Setengah 8, baik. Bagi yang terakhir, karena waktu sangat terbatas sekali, yang terakhir, tidak mungkin kita akan bisa mendapatkan ketenangan di dalam diri kita kalau kita tidak beristiqomah di atas iman dan di atas amal soleh kita. Ya, butuh istiqomah. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, innal ladina qalu rabbunallahu summa istaqamu, dan orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, dan dia beristiqamah, summa istaqamu, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat akan turun kepada dirinya, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Janganlah kalian merasa takut, janganlah kalian merasa sedih, janganlah kalian merasa cemas, janganlah kalian merasa galau, janganlah kalian merasa khawatir. Tetap tenang, tetap kalem. Wala tahzanu, jangan merasa sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan kami berikan sebuah kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Syuf, lihatlah. Untuk mendapatkan ketenangan itu kuncinya setelah beriman, setelah berilmu, setelah beribadah, kita beristiqomah di atas itu semua. Terus beristiqomah. Memang istiqomah itu tidak mudah. Tidak ada istiqomah yang mudah. Kalau mudah bukan istiqomah namanya, istirahat itu namanya. Istiqomah itu berat. Kalau istirahat itu gampang. Mau santai-santai, mau layeh-layeh, mau healing-healing, mau piknik-piknik, mau traveling-traveling, itu gampang. Yang gak gampang adalah istiqomah. Istiqomah duduk di kajian setiap Ahad pagi. Istiqomah bisa sedekah di kajian tiap Ahad pagi. Istiqomah bisa salat duha tiap pagi. Istiqomah bisa salat 5 waktu berjamaah di masjid. Istiqomah bisa salat tahajud. Istiqomah bisa puasa Senin Kamis. Subhanallah, itu tidak mudah. Maka kita tutup kajian kita dalam kesempatan pagi hari dengan sebuah doa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keistiqomahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan dalam setiap amal soleh kita dan kebaikan-kebaikan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam surga Firdaus yang tertinggi di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa barik ala nabiyina Muhammadin wa